pekerjaan. Yang penting apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang dihasilkan itu disampaikan kepada publik dan publik berhak untuk tahu dan menikmati atau melaksanakan apa yang menjadi output dari kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tani Lover. Hari ini kita berada di BSIP Bengkulu bersama dengan Bapak Kepala Balai BSIP Bengkulu dan Kepala Stasiun Karantina Bengkulu. Pada hari yang cerah ini kita melakukan kegiatan di Bengkulu ini dengan beberapa agenda dan salah satunya terkait dengan bagaimana sosialisasi keterbukaan informasi publik yang ada di BSIP. Selamat pagi Pak Dedi, selamat pagi Pak Buhori. Selamat pagi Tani Lovers, Bapak Ibu sekalian, Pak Karo yang saya hormati, Pak Buhori, Kepala Karantina Bengkulu. Saya pikir hal-hal terkait dengan standar pelayanan informasi publik sudah dilaksanakan dengan baik. Tentu kita ingin melihat ke depan dengan apa yang sudah dilakukan ini ada inovasi, ada peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Bukan hanya di BSIP tetapi juga di karantina. Dan saya mengamati, melihat bahwa inovasi yang dilakukan, terutama terkait dengan sistem layanan melalui aplikasi Android juga sudah bagus. Kemudian juga terkait dengan TUSI yang diemban oleh BSIP, karena ini adalah transformasi dari lembaga yang lama, ini juga sudah dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Dan saya pikir aplikasi tersebut juga bisa diimplementasikan di balai-balai lainnya, unit-unit lainnya. Justru seperti karantina ini nanti yang akan dinamis begitu ya, pelayanannya juga terkait langsung dengan publik, perizinan, kemudian bagaimana pengawasan, termasuk juga bagaimana nanti memberikan sertifikat dan lain sebagainya perlu diberikan secara lebih lebih baik lagi kepada publik karena layanan langsung kepada masyarakat. Jadi itu kira-kira Pak yang perlu kita garis bawahi. Mungkin sedikit tambahan Pak Karo karena kita sekarang memang bertransformasi menjadi lembaga penyedia instrumen pertanian yang lebih meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Layanan-layanan yang tersedia di kami di kantor BPSP Bengkulu, selain ada layanan pengujian laboratorium standar yang telah terstandar, yaitu laboratorium pengujian tanah dan pupuk, kemudian ada laboratorium pasca panen dan laboratorium proteksi tanaman. Ini merupakan layanan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya dari teman-teman dari perguruan tinggi. Jadi mereka menggunakan ini sebagai untuk memperoleh hasil terkait penelitian dan kegiatan-kegiatan praktikumnya. Dan juga ada layanan terkait taman agro standar. Sekarang memang mengarah ke standar, sehingga yang apa kita sampaikan terkait kepada masyarakat adalah bagaimana GAP, jadi Good Agricultural Practice, yang lebih menekankan kepada pertanian yang ramah lingkungan. Ini yang telah kita konsepkan, dan taman agro standar ini juga sebagai media untuk pembelajaran dan juga media untuk kunjungan ke magang dan siswa maupun mahasiswa. Selain itu juga ada layanan terkait unit pengelolaan benih sumber, dan juga layanan konsultasi dan perpustakaan. Yang ini nanti kita harapkan ke depan kita dapat tingkatkan lagi untuk bagaimana dapat melayani informasi di stakeholder kita di Bengkulu. Kira-kira ya demikian. Ya, jadi Pak Kabalai tadi disampaikan ya sampai dengan implementasi di lapangan. Kolaborasinya dengan stakeholder bagaimana ini? Kolaborasi ini menjadi titik tekan dalam pelayanan informasi publik. Memang saat ini kolaborasi kita dengan khususnya dengan stakeholder utama. Stakeholder utama adalah Dinas Pertanian, kemudian juga dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan karantina sendiri yang meningkatkan bagaimana mengawal ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk tadi.
Dan juga yang terpenting adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah mungkin gubernur dan juga bupati. Karena di sini ada 9 kabupaten dan 1 kota. Ini menjadi target kita utama, bagaimana kita mensosialisasikan terkait tugas kita, tugas dan fungsi kita ke depan, dan memberikan edukasi kepada mitra kita, terutama ini penyuluh di lapangan, Pak. Ya, bagaimana memberdayakan rekan-rekan petani, penyuluh dan rekan-rekan dinas ya. Dinas, ya, itu yang penting utama. Jadi karena ini masa transisi, saya pikir kita juga tidak dari nol ya. Ya, betul. Dari nol artinya memang inovasi kita sudah ada di masyarakat. Itu yang mungkin nanti ke depan kita gali lagi, kita angkat lagi bagaimana nanti teknologi unggulan khususnya meningkatkan skala ekonomi rumah tangga, mungkin nanti sifatnya bisnis, itu nanti bisa mengangkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Ya, karena di Bengkulu ini kan komoditasnya spesifik ya, tidak terlalu banyak juga, lebih fokus kepada perkebunan, kemudian juga mungkin ada beberapa tanaman buah hortikultura begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan khusus di situ, Pak? Nah, karena kita lagi bertransformasi khususnya ke pelayanan standar, memang tahun ini kita di 2003 ada kegiatan-kegiatan di beberapa sub komoditas. Karena ini kegiatan lebih banyak utamanya adalah komoditas perkebunan, memang kita mendampingi, mengawal penerapan standar terkait dengan GAP tadi, budidaya kopi ya. Kopi robusta terstandar IG. Ini kita lakukan di Kabupaten Kepahyang. Kemudian juga ada pendampingan terhadap bidang hortikultura, yaitu jeruk RGL ini yang juga memiliki nilai tambah dan unggulan dari beberapa kabupaten yang ada di Bengkulu. Kemudian juga tidak lupa tanaman pangan khususnya padi. Karena ini menjadi memang di Bengkulu tidak spesifik sebagai sentra padi, tetapi adalah beberapa spot-spot yang memang kabupaten itu bisa menjadi sentra yang kita tingkatkan produksinya. Ya, jadi kalau kualitas produk sudah terstandar, gitu, harapannya nanti nilai tambah dari produk atau komoditas tersebut meningkat, Pak ya, dan bisa dibantu oleh teman-teman dari karantina ya, untuk pemasaran antar daerah, ekspor, Pak ya. Ekspor. Gimana, Pak, mungkin, upaya dari karantina ini? Dapat kami sampaikan, kami dari karantina Provinsi Bengkulu sesuai tugas pokok dan fungsi yang pertama sudah jelas terus kita laksanakan di lapangan, yaitu mencegah masuk HPHK dan OPTK. Dan di samping itu juga dengan adanya arahan dari Pak Menteri Pertanian terkait Gratix atau gerakan 3 kali lipat ekspor, kita terus laksanakan Pak, yang berhubungan dengan dinas maupun dengan bupati kabupaten kota, sehingga untuk Provinsi Bengkulu selama ini alhamdulillah tercapai kegiatan ekspor, walaupun ada yang ekspor dari kita dan juga ada ekspor dari daerah tetangga. Karena ada alasan pendangkalan di Pulau Bai. Mungkin dapat juga kami sampaikan dari karantina, kita terus mendukung Pak Karo kegiatan terkait ekspor ini. Namun ada juga kegiatan lain, pemantauan daerah sebar terus kita laksanakan di kabupaten kota, yaitu pengambilan sampel darah sapi ya, terkait penyakit yang selama ini sudah kita dengar bersama, LSD dan juga yang lainnya, dan juga terkait pemantauan dari tumbuhan dari tim kita tumbuh juga terus kita laksanakan. Di samping itu juga kita melaksanakan pengawasan terpadu. Jadi kemarin kita juga melaksanakan pengawasan di pintu pemasukan perbatasan Palembang dengan Provinsi Bengkulu, dan banyak kita temukan kegiatan lalu lintas komunitas pertanian yang masuk tidak menggunakan dokumen. Itu salah satu juga kita informasikan ke publik nantinya terkait kehumasan yang ada di karantina pertanian. Jadi selain tugas untuk meningkatkan ekspor itu tetap berjalan, tapi tugas utama juga tetap ya dilaksanakan ya untuk memproteksi hewan dan tumbuhan yang berada di Bengkulu. Jadi kira-kira untuk untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BCP sudah berjalan dalam proses transformasi ini, Pak? Alhamdulillah sudah berjalan, mulai berjalan ya. Memang kita karena ada kendala di transformasi itu, startnya memang agak ketinggalan, tapi kita sudah bisa mempetakan lah. Mempetakan terkait dengan prioritas-prioritas yang harus dikejar. Kita juga sebetulnya ada isu terkait bagaimana pelayanan publik kita bisa dirasakan langsung oleh petani begitu. Selama ini respon dari petani bagaimana, Pak, dengan keberadaan
lembaga baru ini? Ya. Memang kan selama ini Pak, tolak ukur kita itu kan di survei kepuasan ya. Ya, indeks kepuasan. Indeks kepuasan masyarakat lah. Jadi itu nanti kita bisa breakdown itu kalau kita biasanya melakukan pendampingan, kita sebarkan dalam bentuk kuesioner, bagaimana sih layanan kita, apa masukan itu. Selama ini kita itu tidak kita rekayasa ya, nilainya memang kita kumpulkan dari survei kuesioner itu memang masih dalam tataran baik Pak. Artinya mungkin nilainya 8 lah. Masih berjalan ya. Masih berjalan ya. Jadi masih berjalan dan mungkin perlu ada perbaikan. Ada perbaikan yang mesti kita lakukan agar nanti memang informasi inovasi itu bisa memang tersebar ke masyarakat dan mudah untuk diperoleh, mudah dilaksanakan dan didapatkan. Jadi kalau untuk kita sudah melaksanakan itu terkait dengan MONEP ya, terkait indeks kepuasan masyarakat khususnya petani dan stakeholder pengguna. Dan yang jelas teman-teman di BSIP Bengkulu ini karena sudah memiliki sejarah ya, melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, memiliki paket-paket teknologi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tinggal nanti bagaimana menjaga implementasi, memproduk dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang lalu bisa dimanfaatkan begitu ya. Dan saya tadi sudah melihat juga kawasan di sini ada taman agro standar ya. Kemudian fasilitas infrastruktur lab-labnya juga masih bermanfaat dan luar biasa ya, masih dimanfaatkan oleh petani. Saya nanti coba mengunjungi juga kantor karantina, mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan layanan fasilitas untuk layanan langsung kepada masyarakat begitu. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan keberadaan BSIP Bengkulu ini? Ya, baik Tani Lovers ya. Kami ini sekarang ini memang lagi memasuki masa transisi. Cuman kita tidak dari nol ya. Artinya kita sudah masih punya amunisi terkait dengan inovasi-inovasi yang telah kita lakukan dan itu menjadi milik kita gitu. Nah sekarang dengan adanya transformasi ke badan standar instrumen pertanian ini menjadikan kita lebih melakukan kegiatan yang lebih di hilirnya. Di hilirnya bagaimana meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Daya saing produk khususnya meningkatkan kualitas. Ya. Tani Lover, itu diskusi kita bersama Bapak Kepala Balai BSIP dan Stasiun Karantina. Dan kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa transformasi dari BPTP Bengkulu menjadi BSIP sudah selesai begitu ya. Dan saat ini kira-kira layanan yang sudah disiapkan BSIP terkait dengan penyiapan standar untuk perbenihan, GAP SOP, kemudian juga layanan-layanan fasilitas terkait dengan laboratorium, kemudian layanan pembimbingan teknis dan lain sebagainya sudah bisa diakses, dinikmati langsung oleh masyarakat. Kemudian juga karantina tetap bekerja seperti biasa, tetap memberikan pelayanan untuk fasilitasi ekspor, kemudian juga memberikan layanan untuk perizinan, sertifikasi maupun juga yang paling penting memberikan perlindungan kepada hewan dan tanaman atau tumbuhan yang ada di wilayah ini. Kita tentu mengapresiasi apa yang Pak Kepala Balai bersama rekan-rekan semua di BSIP dan di karantina ini lakukan, dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk petani Indonesia dan kita tetap bekerja dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tani Lover.